Pernah nggak kita renungkan firman Tuhan? Kan kalau kita mau merayakan Paskah, di dalam gereja Katolik itu ada tradisi yang luar biasa, di mana kita saling mencuci kaki. Imam dia cuci kaki umat atau murid, bagaimana yang dicanangkan pada saat itu. Pernah renungkan nggak? Itu cuma cuci kaki biasa, cuci kaki aja. Sebetulnya itu punya arti yang amat sangat dalam. Ya, kita baca firman Tuhan, Yohanes 13 ayat 4. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 4, ayat 5 sekarang. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang itu. Kalau kita cuci kaki pada sebelum Paskah, kaki kita itu yang dicuci di depan itu bersih-bersih karena pakai kaos kaki kan, nggak ada kotor-kotornya. Dan kalau boleh sebelumnya dia udah taruh pewangi dia pedicure, manicure, ya biar nggak ada kerak-kerak. Tapi sesungguhnya yang Yesus lakukan ini adalah mempunyai arti yang sangat dalam, karena mereka berjalan jauh sekali dan kaki mereka kotor. Ya, mungkin ada mat, ya, mungkin karena ada kena basah-basah kan, perjalanan jauh kan dia lengket, ya, dan jadi kotor sekali. Dan Yesus membasuh debu yang ada di kaki, lumpur yang ada di kaki, dia basuh dan bersihkan dengan tangannya, dia basuh. Saudara ingat ketika manusia diciptakan dari apa? Debu. Lain-lain semua Tuhan berfirman, jadilah terang, jadi. Yang lain semua hanya berfirman, ngomong, berkata, bersabda. Dia hanya berfirman, jadi, berfirman, jadi. Tapi ketika tiba pada manusia, apa yang dia lakukan? Dia membentuk manusia dari debu tanah. Jadi dia pakai tangannya, dia keluarkan energinya, dia berikan perhatian yang luar biasa. Jadi manusia yang diciptakan dari debu, dia sangat bertanggung jawab ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dan sepanjang hidup daripada manusia ada dosa melekat di kaki yang berupa debu atau lumpur yang sudah keras. Maka Tuhan sebelum Paskah dia cuci kaki kita, di mana kita kan ada jalan yang ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ya kan? Ada debu dosa yang lengket di kaki kita, ada lumpur dosa yang melekat di kaki kita, dan Tuhan kembali pakai tangannya untuk membersihkan supaya saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Di dalam Dia kita adalah ciptaan baru. Amin. Dia membasuh kita, kaki kita dibasuh dengan darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib. Dia membasuh. Saudara, kita hanya perlu satu tetes darah anak domba Allah. Firman Tuhan berkata ketika dia berada di Getsemani, maka peluhnya berubah menjadi apa? Darah. Dan satu tetes darah, dan peluh itu jatuh di mana? Kalau menurut firman Tuhan, di tanah. Tiap kali saudara lihat tanah, satu tetes darah anak domba Allah jatuh di dalam tanah kita, yang kita terbuat dari tanah. Dia ubah kita dari penjahat menjadi orang benar. Amin. Hargailah pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sehingga hidup kita yang satu kali ini kita menjadi cemerlang di tangan Tuhan, karena Dia mau pakai kita sekalian menjadi alat yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah,
Kita lihat di dalam kitab suci, di dalam Injil Lukas 10. Injil Lukas 10. Sama-sama kita renungkan, kita baca, supaya kita boleh berkemenangan di dalam Dia. 10 ayat 19. Sama-sama 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 20. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Jaminan ini hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bayangkan dia berkata, nama kita terdaftar di surga. Jadi kita yakin dan percaya kita pulang ke rumah Bapa. Kita ini kalau meninggal, kalau kita mati, kita pulang ke rumah Bapa. Dan kita ini, nama kita terdaftar di sorga. Bukankah itu suatu kehormatan? Makanya kita panggil Bapa, ya kan? Kita panggil Bapa. Saya masih ingat ada lelucon dari Gus Dur. Tapi boleh kita, ini kata-kata Gus Dur ya, bukan kata-kata saya. Dia bilang enak banget kalau jadi orang Kristen. Mereka panggil Allah itu Bapa katanya. Kalau yang lain panggil Om. Ada lagi yang lain sih teriak-teriak sampai keras sekali. Itu kata Gus Dur. Kalau orang Kristen enak banget Bapa. Karena kita yakin nama kita tercatat. Jadi yang ingin saya katakan, kalau saja kita semua mau renungkan apa yang Yesus lakukan, Dia mati bagi kita di atas kayu salib. Mari kita menjadi orang Katolik yang serius, yang tahu apa yang Tuhannya buat bagi dia. Jadi semua dosa kita, semua kesalahan kita, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia mati sebagai apa? Pendosa, penjahat, pencuri, pezina, pemarah. Semua ganas kita ditimpakan kepada Dia, sehingga Bapa di dalam sorga palingkan wajahnya daripadanya, sehingga Dia harus berseru, Eli Eli lama sabachthani. Karena pada saat itu semua kekejian kita, semua durhaka kita, semua kekejaman kita, semua kejahatan kita ditimpakan kepada Dia. Dan hanya Dia dan Dia saja yang sanggup, mampu, dan mau menebus saudara dan saya. Dan kalau kita saat ini boleh merasakan anugerah yang sangat besar dari Tuhan, hiduplah hati-hati. Ada orang Ambon datang. Jadi elegan kan? Jadi biarlah kita sekalian merenungkan, jangan jadi orang Katolik sembarangan, dan stop satu sama lain cakar mencakar, stop satu sama lain marah-marah, ya. Jadi kita biar menjadi gereja seutuhnya. Lihat teladan yang luar biasa diberikan oleh Bapak Sri Paus kita. Bagaimana dia dengan segala kerendahan hati melayani. Bagaimana dia sungguh-sungguh memberikan teladan yang luar biasa. Sebelum Paskah, ketika mau mendengar pengakuan dosa, kan dia mau menuju, dia duluan pergi. Dia masuk di dalam salah satu itu, dia pergi mengaku dosa. Aduh,
luar biasa. Siapakah kita yang tidak mau mengaku dosa? Siapakah kita yang tidak mau mengatakan bahwa kita orang bersalah? Orang telah melakukan kejahatan mungkin kepada sesama. Kalau tidak kejahatan dengan perbuatan, mungkin dengan pikiran. Berpikir negatif saja sudah curiga. Ada orang kan hidupnya curigation melulu ya. Gak bagus ya. Gak bagus kalau kita curiga-curiga. Gak bagus kalau kita mempunyai dendam. Lagi pula sudah berapa tahun yang lalu dia buat. Kita sendiri udah berapa kali buat kesalahan. Kenapa kita harus ingat-ingat kesalahan daripada orang lain? Beri ruang kepada orang supaya mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Dan kalau kita kumpul-kumpul begini kan enak. Daripada dia datang memang persis saudara, memang untuk dia itu dia. Jangan bagi-bagi berkat untuk orang lain, ambil berkat itu untuk diri sendiri. Apa kesalahan kita, kita minta ampun di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh dari hari ke hari menjadi cemerlang di hadapan Tuhan. Tuhan senang kalau lihat kita. Amin. Kan dia bilang di dalam kitab Bilangan bahwa wajahnya, kita memandang wajah. Kita sering cuma mau cari-cari tangan Tuhan, minta berkat, cari tangan Tuhan. Tapi kita mesti cari wajah Tuhan. Kenapa dalam Alkitab bilang wajah? Karena dari wajah kan kita bisa lihat orang senang atau tidak, ya kan? Dari wajah, dia senang, dia marah, dia benci, nampak dari wajah. Dan biar wajah Tuhan, dia mau menghadap kepada kita, dan kita bisa lihat betapa senangnya dia bahwa kita berkumpul dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sesungguhnya kata firman Tuhan, aku telah memberikan engkau kuasa. Kita diberi kuasa, jadi jangan sampai bilang memang roh penurut tapi daging lemah. Aduh, orang bikin semur ke daging. Bikin contoh Makassar tuh daging. Ganas-ganas dari daging kita masak saja. Saya hilang dari kata firman Tuhan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Jadi saudara dan saya bisa berkata tidak pada dosa. Bisa. Ya, bisa. Jangan sebentar-bentar lemes, sebentar-bentar lemes. Kita harus berani bilang tidak pada dosa. Sesungguhnya aku telah memberikan engkau kuasa untuk apa katanya? Menginjak ular. Ular sifatnya apa? Udah licik, dia bisa apa? Melilit. Saya ingat ada pastor teman di Sumba, dia tidur pagi-pagi kok dia rasa kenapa ada dingin-dingin, kayaknya nggak bisa napas. Dia pikir dia lagi mimpi. Pas dia bikin begini, aduh ada ular melilit ini true story. Ular itu melilit di lehernya, ya. Tapi saya kagum. Kalau kita kan pergi cuma 2 hari, 3 hari masuk kampung, pindah lagi 2 hari, 3 hari pindah. Bayangkan itu pastor. Dari tahun ke tahun di kampung terus, betul nggak pastor? Pastor tahun ke tahun, mereka hebat, mereka sungguh hebat. Jadi mereka berkorban. Hidup mereka itu sungguh berkorban. Makanya pastor itu cuma sedikit. Jaga ini pastor. Jangan nakal sama pastor. Mereka itu untuk sampai jadi satu pastor itu memerlukan waktu yang luar biasa. Banyak mama-mama di rumah doa. Makanya mama-mama yang di luar jangan goda-goda sama pastor. Ini ngomong betulan. Kalau kebanyakan pastor gugur. Kenapa? Karena ibu-ibu. Pastor kasihan. Kita umat itu perlu. Biasanya saya orangnya nggak lucu. Saya biasanya serius.
pakai kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Pakai kuasa. Karena ular itu kita katanya diberi kuasa untuk menginjak ular. Ular itu sifatnya licin dan melilit. Apapun yang dalam bentuk dosa yang mau melilit kita dan licin sekali, firman Tuhan berkata kita diberi kuasa untuk injak. Makanya ular itu takut sekali sama perempuan. Ini serius loh, ada ayatnya. Di dalam Kejadian 3 ayat 16, keturunan daripada perempuan itu menginjak apa? Kepala daripada ular, bukan sembarangan ular. Kalau dia injak ekor, nanti kepalanya begitu. Kita diberi kuasa untuk menginjak kepala ular. Dan ular, dia mau injak apa? Dia mau gigit apa? Tumit. Kenapa tumit? Ada artinya. Karena kalau tumit sudah digigit, nggak bisa jalan. Firman Tuhan nggak bisa diberitakan, nggak bisa pergi. Sedangkan setiap perayaan Ekaristi, sesudah akhir ketika kita diberkati, kita di apa? Diutus. Pergi katanya, ya. Jadi kabar baik, kabar sukacita, pengetahuan yang benar yang saudara dan saya punya, kita harus pergikan kepada orang lain. Dan apa yang dibuat ular? Dia gigit tumit supaya tidak bisa dipergikan. Jadi mari kita tahu kita diberi kuasa untuk menginjak ular, apalagi dan kalajengking. Kalajengking apa? Ada apa? Bisa racun. Saudara, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menginjak racun. Racun itu harus ada di bawah. Jangan injak pelan-pelan. Kalau injak pelan-pelan dia merayap ke atas. Dia bikin kita pingsan. Kita harus injak baik-baik sifat-sifat ular, sifat-sifat kalajengking, berbisa. Bahasa itu bisa berbisa. Lidah itu bisa berbisa. Mari kita matikan semua itu. Kita sungguh-sungguh merayakan Paskah dan kita bangkit dengan semua diinjak, dimatikan. Sifat-sifat itu yang ada. Dan apalagi diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi kuasa daripada si jahat, tadi saya cari dari Romo, it will not harm you. Ada orang kan kalau dia mau buang kuasa kegelapan, dia bilang aduh takut nanti diserang balik. Ada ayatnya. Kita diberi kuasa sehingga tidak akan menyerang kembali kepada kita, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Harus jadi benar-benar jadi pemberani. Saudara dan saya, kita menjadi pemberani. Kita berdiri di atas firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan berkata demikian. Setiap hari Minggu kita sambut tubuh dan darah Yesus. Pada saat kita pulang, kita sudah dikuatkan kembali. Kita diutus supaya menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Dalam waktu singkat, kalau saudara semua sungguh-sungguh menyala-nyala, kalau roh ini menyala-nyala, kita bisa menangkan Amerika bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa kita sampai dibilangin sesungguhnya. Tenanan katanya orang Jawa, sampai mesti pakai sesungguhnya. Seharusnya nggak usah pakai itu, tapi Tuhan meyakinkan kepada kita bahwa Dia sungguhan Dia berikan kepada kita kuasa, dan kuasa itu untuk memberikan kemenangan dan mengharumkan nama Dia. Ada orang nggak bisa tidur, itu siksa juga. Ada orang kebanyakan makan. Dia kalau dia lihat makanan, dia mau makan. Kamu diberi kuasa, stop. Ada juga yang tidak bisa makan. Jadi ada berbagai hal di mana saudara dan saya benar-benar harus ada penguasaan diri yang tinggi sekali supaya kita ini sehat sampai umur tua, kita dipakai oleh Tuhan. Atau mau sakit-sakit,
nggak mau. Bilang sama teman, saya mau sehat terus sampai Tuhan panggil saya kembali. Ngomong. Berarti harus disiplin, jaga makan, jaga waktu, baca firman Tuhan, pergi melayani. Apa yang kau tahu, pergi melayani. Dan apa yang kau punya bagi kepada orang lain. Coba apa yang kita terima kita makan. Kira-kira kolesterol dari bisnis, uric acid, tinggi, gula di darah, semua dia datang. Belajar berbagi kepada orang lain. Ya, ada terlalu banyak orang yang membutuhkan pertolongan dari saudara dan saya. Amin. Selanjutnya firman Tuhan berkata bahwa Dia telah memberikan kepada kita kuasa. Ya, Tuhan itu baik, amat sangat baik. Saudara, saya barusan kan pergi ke ND, saya bilang. Di ND itu ada orang ND nggak di sini? Flores. Di Flores ada ubi singkong, namanya Noah Bosi. Singkong Noah Bosi. Itu tumbuh di gunung. Dan dia punya singkong itu pulen, enak, pokoknya enak banget deh. Lain dengan singkong lain. Tapi itu singkong, kalau dia ditanam di ND, hasilnya beda. Padahal dia punya bibit yang akar tanamannya sama. Ambil dari Nobos itu, kan kalau singkong kan batang tancap aja di sini. Tapi kalau kita tancap di ND, beda. Kenapa dia beda? Tanah dan air. Firman Tuhan ini nggak ada bisa lebih hebat daripada firman Tuhan. Namun itu bibit. Kalau tanah hati kita tidak subur, berbatu-batu, sekalipun firman Tuhan ini luar biasa bibitnya, tapi kalau tanah hati kita tidak subur, nggak tumbuh-tumbuh. Baru tumbuh, baru dia mau muncul, mati lagi. Dia muncul ada ganas lagi, mati. Harus dipelihara firman Tuhan, ya, harus dipelihara sehingga saudara dan saya boleh jalan berkemenangan di dalam Dia. Itu nggak pastor itu dia? Saya rasa pastor ini udah bawa firman top habis dia, saudara. Top habis dia. Udah kasih segala-galanya kepada kalian. Sekarang semuanya tergantung dari hati kita. Kalau kita tangkap firman Tuhan, kita pelihara firman Tuhan, kita jaga firman Tuhan, kita siram firman Tuhan, dia akan bertumbuh dan sungguh-sungguh berbuah dan membawa akibat kepada sesama kita. Kita bisa menangkan lebih banyak orang lagi. Ini kalian mesti dijebolin nanti. Udah jebol. Makin banyak orang datang. Kenapa? Karena mereka datang untuk dengar firman Tuhan. Tadi dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 berkata, there shall be light. Wah, begitu, there shall be light. Di dalam hidup kita ada kegelapan nggak? Kita mesti ngomong there shall be light. Weh, itu kegelapan langsung. Jikalau terang masuk di dalam kegelapan, maka kegelapan tidak dapat menguasainya, kata Injil Yohanes 1. Coba baca Injil Yohanes 1 ayat. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kegelapan tidak ada hak di dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam terang dan kita izinkan terang Kristus, terang
dalam firman itu masuk di dalam hidup kita, kita paling tahu di bagian mana ada kegelapan. Kegelapan itu bisa berbentuk penyakit. Kegelapan itu bisa berbentuk kebiasaan. Kegelapan itu bisa berbentuk tekanan ekonomi. Kegelapan itu bisa berbentuk stres. Ada macam-macam kegelapan yang coba-coba mau membuat supaya ruang ini gelap. Tapi kalau terang yang ajaib itu masuk, maka kegelapan itu tidak menguasai. Saya sering ke daerah Ambon, daerah Papua, daerah Flores. Mereka kan kulitnya rada-rada gelap. Tapi kalau saya lihat mereka dengar firman, mereka menjalankan, itu mereka gelap tetapi black is beautiful. Di dalam kitab, betul, di dalam kitab apa? Si Salmo, Kidung Agung 1, cari black is beautiful. Nggak ada ditulis di sini white is beautiful. Jadi kalau sekalipun dia gelap, tapi kalau hatinya penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka dia pancarkan terang itu terpancar luar biasa. Tapi ada orang putih sekali, udah kayak porselen putihnya, tapi makanya gelap gitu. Susah dia pikir, susah. Saudara, kesusahan bisa membuat kita gelap. Kesedihan bisa membuat kita gelap. Hilang sukacita. Makanya saya senang sekali kemarin saya dengar Romo berkata bahwa itu sukacita itu harus dipelihara di dalam hidup kita. Beliau katakan kemarin, memang di gereja Katolik tidak terlalu diajarkan sukacita. Kan nggak terlalu kan, mukanya kalau makin serem kayak kudus. Dia makin kayaknya berwibawa, dia kudus banget. Dan susah dia sendiri. Sukacita. Tapi jangan ketawa-ketawa sendiri. Ada nggak beres itu. Ada sukacita yang dari hati yang terpancar keluar. Setiap kegelapan di dalam hidup kita sirna karena Tuhan yang menguasai kita. Cek dulu muka di sebelah muka gelap atau muka sukacita. Senang. Bapa di surga melihat kalian senang, dia senang sekali. Ya. Karena tadi sudah dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lebih daripada suplemen. Ada orang udah minum suplemen sampai tergoda-goda ya. Tapi nggak susah. Karena tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan. Tuhan Yesus tidak menguasai. Itu suplemen aja. Bukan berarti tidak boleh minum suplemen. Boleh. Jadi biarlah saudara dan saya renungkan firman Tuhan ini. Dan sungguh-sungguh ingat, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkorban bagiku, Engkau mati bagi semua kejahatan. Amin. Bayangkan Tuhan Yesus mati, kiri, kanan, jadi no choice, tidak ada pilihan. Dia mati di tengah-tengah penjahat, dan kejahatan saudara dan saya dia ambil. Dia mati sebagai penjahat, sebagai pencuri, sebagai pezina, sebagai pembohong, sebagai apa saja yang pernah saudara lakukan atau bisa pikirkan kejahatan, sebagai itulah dia mati. Kok tega kita mau tetap berbuat dosa dan tetap mau berbuat kejahatan? Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Makanya di atas kayu salib dia berkata, it is finished. Bagian dia lakukan dengan sempurna. Bagian saudara dan saya, mari biar hidup kita ini adalah thanks living. Bukan hanya thanksgiving, tapi thanks living. Seluruh hidup kita ini kita bersyukur untuk semua kebaikan dan kasih setia daripada Tuhan.
Saudara di sini sih enak, jalannya licin, nggak ada lubang. Satu lubang, saya belum merasa loh ada lubang. Sedangkan saya kalau pergi ke daerah, sampai ini ayo. Kalau kita pergi ke Dobo, ke Pulau Arum sana ke sampai tok balik. Saya punya teman punya perahu terbalik dengan semua dia punya obat-obatannya lewat terbalik mereka. Tapi nggak ada kapok-kapoknya pergi. Kalian hidup di sini enak, bersyukur kepada Tuhan. Pasti ada kesusahan lain yang kami tidak punya di sana. Ya, masing-masing ada takaran yang Tuhan berikan kepada kita supaya sungguh-sungguh karakter kita diuji dan iman kita diuji dan kita menjadi cemerlang. Kita keluar bagaikan emas murni. Tapi bagian kita, saya mau jadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Mau nggak? Mau banget kan? Saya mau cerita dulu. Barusan ini kan Manado banjir. Pernah dengar? Manado banjir. Tadinya banjirnya semata kaki. Kemudian dia naik sedikit sampai selutut. Saya masih ingat di lutut, nanti di FB atau di BB semua begini. Di selutut ada foto-foto. Tapi waktu dia udah selutut, tiba-tiba naik cepet, hilang dia waktu itu. Udah hilang semua karena dia naik cepat sekali. Dan akhirnya bahkan adik daripada suami saya rumahnya sampai di atap. Itu air dia naik terus, 3 mobilnya dia jadi berenang sendiri. Entah berantah nggak tahu di mana. Dan itu terjadi di Manado. Jadi 70% dari kota Manado begitu terendam. Kami pergi sesudah beberapa itu kami pergi ke sana. Dan saya dapat berkat ketika ke sana. Kami pergi pelayanan buat kebangunan rohani itu nomor 1, kita berikan mereka rohaninya, dikuatkan, medis gratis, bawa sembako. Dan kami tinggal di rumahnya Romo, rumah MSC, keren abis di atas on the hill. Ada lihatnya ke sana itu Manado tua, Bunaken, bagus sekali pemandangan. Rumah MSC paling bagus. Karombasa itu bagus banget. Jadi kami tinggal di sana dan kami pergi ke tempat-tempat yang rumahnya udah tinggal atap, lumpur semuanya. Kita lihat oma-oma. Jadi kami bagi-bagi barang kepada mereka, kan mereka habis. Jadi beli kompor, ratusan kompor kami beli, dan piring dan semacam-macam. Dan terus dibagi kepada mereka. Tapi kalau tanya, Oma, gimana tuh rumah begini? Iya no, kita cuma sisa baju. Jadi hanya tinggal pakaian, tinggal baju katanya. Lantas bagaimana? Rasanya gimana? Aduh, saya bersyukur bahwa masih hidup. Jadi dia udah habis, tinggal baju, masih bersyukur. Jadi kalau kita udah punya baju banyak sekali di lemari itu banyak tuh, dan tidak bersyukur tererah namanya. Terlalu itu cuma satu baju sudah habis semuanya, semua barang-barangnya habis. Dia bilang kalau saya masih hidup, saya bersyukur. Pergi lagi ke lain, kan kita wawancara orang-orang. Lantas tanya sama yang lain, ini rumah sudah habis, semua sudah habis, nanti bagaimana? Untuk masa depan bagaimana? Tahu dijawab gimana? Nanti Tuhan berikan lebih baik lagi. Aduh, saya dapati mereka tidak ada sumut-sumut, tidak ada marah-marah sama Tuhan. Ada orang kan, aduh saya sudah melayani, sakit kanker lagi. Itu pelayanan. Saya ingat sekali nih ketika
saja dia sakit kanker, di mana hidupnya tinggal 2 bulan karena sudah metastase ke 7 tempat dan kanker itu sudah kemana-mana. Lantas dia punya kalimat yang dia katakan kepada saya. Dia bilang begini, "Anti, kalau Tuhan dengar doa saya dan sembuhkan saya berterima kasih. Saya mengasihi Tuhan dan saya melayani dia. Tapi," dia bilang, "kalau Tuhan tidak dengar doa saya dan saya sakit dan akhirnya mesti meninggal, saya tetap mengasihi dia, saya tetap melayani dia, dan saya akan kerjakan sampai akhir hidup saya." Itu baru top habis. Jangan udah melayani kanker lagi. Biar hidup kita mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Amin. Jadi bersukacita. Kuncinya di dalam pelayanan adalah sukacita. Arahkan matamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. So tahu semua. Berarti dari mulut kita tidak ada sumber-sumber lagi. Amin. Dan kita melayani biar kita berjanji kepada Tuhan. Hidup yang satu kali ini kita melayani Dia. Hidup mengucap syukur, hidup berterima kasih, dan hidup sungguh-sungguh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Biar pada malam hari ini, karena besok masih ada banyak kegiatan, kita tidak terlalu lama, kita bangkit berdiri dan kita naikkan syukur.